lo udah siap mental tapi nggak ada duit ya kan? Iya, tetap bisa ujung-ujungnya ya. duit. Ujung-ujungnya cuan ya kan gitu. Oke. Hello guys, welcome to Obes, obrolan orang biasa bareng gua Fadar Salman, dan hari ini gua dikenalin katanya. Ditemenin temen gua yaitu Miss Gina. Hai Miss Gina. Jadi gua sama Gina itu udah temenan lama banget dan first of all gua mau ngucapin happy birthday. Lu Thank you. baru umur lu berapa? 27 Baru say, 27. itulah ya, Wak. Ya, dan gua 28 dan kita tuh Bener. kenal dari zaman kita masih SMA, ABG ya. ABG lah, ABG. Remaja. Remaja. Oke, Gin. Sekarang kita mau ngobrolin apa nih di sini, bikin konten. Bikin konten kan kata lu ngomongin tentang lu 28 terus gua 27. Ya, jadi gue pengen banget tahu dari kemarin berdasarkan pengalaman pribadi gue itu umur 28 dan masih single. Masih kalau gue tuh masih kayak gini-gini aja. Okay. And gue pengen catch up juga, maksudnya pengen ngobrol sama lo di umur yang sekarang masih belum nikah. Benar. Terus kayak ya tentang gitulah pokoknya kekacauan hidup lah. Kekacauan hidup ya, Wak ya. Oke. Lu sibuk apa sih sekarang, Ken? Mohon maaf, saya sibuk selalu mencari cuan ya. Tetap. Hidup saya cuan dan cuan. Selalu ya harus kan? cuan. Benar. Oke. Nah, di umur 27 lu belum nikah, Ken? Belum nikah. Why? Akan segera menikah. Akan segera menikah. Oke. Karena menurut gua nikah itu harus punya kesiapan, satu finansial Ya, pasti, ya. kedua adalah mental. Mental. Karena percuma kalau lo udah siap finansial tapi lo belum siap mental, atau percuma lo udah siap mental tapi nggak ada duit ya kan? Iya, Nggak tetap bisa, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya cuan ya kan Oh, ya. gitu. Oke. Terus bagaimana dengan pendapat orang-orang ketika kita maksudnya bukan orang yang ABG lagi, Gin, Benar. bukan Kayak lu teenager. kapan nikah Ya, gitu kan? lu pendapat lu kayak gimana dengan hal seperti itu? Kalau gue sih, kalau ada orang yang nanya gini lu kapan nikah, gue sih cuma bilang doain aja. Yeah. Karena dalam hati tuh gue pengen ngomong kayak, lu emang lu mau bayarin gue nikah? Pengen gue gitu itu Tetap cuan, balik lagi cuan. Harus Harus ada cuan. Terus, maksud gue setiap orang punya wedding dream masing-masing gitu Yeah. kan. Ada yang pengen inilah itulah dan segala macam. Dan yang tadi balik lagi, kalau misalkan nikah itu Yeah. harus udah siap mental. Ya. Karena lo akan jadi seorang istri atau Yeah. lo juga akan jadi seorang suami gitu Yeah. kan. Kalau jadi suami berarti lo akan menghidupi Yeah. ya kan satu orang cewek nih, atau kalau misalkan lo jadi istri berarti lo harus sudah siap untuk melayani si suami lo gitu. Jadi itu menurut gue sih bener-bener harus punya mental yang emang udah ready dulu nih baru nikah. Tapi kadang ada juga orang yang mikir kayak udahlah yang penting nikah aja dulu misalkan gitu. Misalkan Tapi sorry deh gue potong. sorry. Umur apa sih tadi yang penting nikah dulu, tapi Bener. temen kerja gue yang sekarang lo mau tahu semuanya janda. Serius lah. Serius. Dan umurnya tuh masih kayak 23, 22. Coy. Itu kayak setelah gue kayak tilik-tilik lagi ke sana sini, gue agak bersyukur juga gitu. Bener. Dengan gue umur 28 dan Belum gua pernah menikah. belum pernah menikah. Betul. Dan kalau ada cewek yang mau nikahin gue Emang lo orang Padang lo dibeli lo. maksudnya yang mau sama gue boleh DM gue apa, gue udah kayak Anjir. pengen nikah banget gitu. Bang. Nggak bohong. Maksud gue tuh kayak gue bersyukur gue bisa mengetahui banyak hal, gue bisa nyoba banyak hal, bahkan Betul. gue bikin YouTube pun salah satu yang kayaknya kalau gue udah nikah, karena kita kan bukan dari, kalau gue pribadi ya, Betul. dari kampung bukan dari kota, pasti kayak gak bakalan sempet untuk kayak gini-gini. Bener banget, karena lo udah sibuk ngurusin bini lo Sama ya anak kan, sama mungkin anak, bener, kayak gitu. bener. Nah, gue bersyukur banget di situ, dan ternyata yang udah nikah pun nggak selamanya baik-baik aja kok. Betul, jadi nikah itu bukan tanda bahagia guys. Bukan. Mohon maaf, nih nikah nih, abis nikah besoknya udah beda rasanya ya kan. Beda banget. Dan menurut gue kebahagiaan itu memang nikah adalah suatu kebahagiaan. Betul. Tapi menurut gue single Bukan kayak gue tolak pun ukur, nikah bukan tuh tolak bukan tolak ukur, ukur, bukan betul. tolak ukur. Single kayak gue pun gue masih bisa bahagia. kalau Bener menurut banget, gua pokoknya gitu. bahagianya itu versi diri lo sendiri. Betul. Ada yang bahagia menurut dia nikah, punya suami, punya anak bahagia. Hmm. Betul, memang bahagia, tapi belum tentu selamanya bahagia. Betul. Gitu. Oke. Terus being 27, apa aja yang lu capai, dan lu pasti ada dong teman yang udah nikah juga. Betul. Banyak, mohon maaf. Banyak kan? Banyak banget. Apa yang menurut lu kayak, bukan mau ngebandingin tapi Betul. ya sebagai bahan pembelajaran, apa yang mereka gak bisa dapetin dari lu yang sekarang masih single dengan umur yang sama kayak mereka? Rata-rata sih mereka kayak, kalau cewek ya, kan Cewek, gua cewek. Lu kebanyakan sorry, cewek cewek. ya. Kalau misalkan teman-teman cewek gue tuh yang udah nikah, kebanyakan mereka
sibuk dengan ya itu tadi gue bilang ngurus anak lah, ngurus suami, dan mereka udah gak ada kesempatan lagi buat eksplor diri mereka. Betul. Kayak misalkan yang dulu zaman sekolah itu dia pinter banget nih, sumpah itu gue nggak bohong, pinter sepinter-pinternya orang, tapi ketika dia udah nikah ya udah pendidikan dia udah cukup sampai S1 terus dia udah nggak kerja karena emang mungkin entah dari dianya nggak mau kerja atau dari suaminya, gue nggak paham sih, tapi yang jelas menurut gue sayang sih ketika lu udah kuliah S1 ya kan, kuliah lu mahal terus lu nikah terus lu nggak kepake, ya sebenarnya itu pilihan. Cuman bagi gue pribadi itu tuh sayang banget kalau ilmu lo tuh nggak diterapkan ke kerja. Gitu. Tapi apa sih yang lu cari dengan lu juga Skom? Iya S1 alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue malu S2 gagal ya wah gue. Emang lu mau S2? Gue tuh udah sempet tes di salah satu universitas di Bogor yang negeri lah ya, lo juga pasti tahu mana. Dan gue itu gagal di bagian apa namanya tes yang ininya loh, kayak matematikanya gitu, gue lupa namanya apa waktu itu. Jadi ada matematika, ada pada 3 gitu kan. Nah gue meleset di angka yang matematika gitu, kurang dikit doang. Kayak TOEFL segala macam udah lolos. Tapi gue kenal lo lama dan gue tuh sangat kayak apa ya, kayak apa sih, bukan kayak apa sih, bangga, bukan kayak bangga gitu sama lu kalau lu tuh perempuan, lu tuh semangatnya sumpah tinggi banget. Sama kehidupan, sama pendidikan juga lu tinggi banget, lu lebih tinggi dari gua semangatnya. Apa yang membuat lu kayak bener-bener kayak oke, pendidikan harus gua kejar banget gitu? Apa drive-nya lu tuh? Karena gini, dari dulu gue dari sekolah ya, dari zaman gue sekolah tuh berpikir bahwa kayak pendidikan itu mau sampai lu umur berapapun akan kepake. Ya. Beda ketika duit, ibaratnya gini, lu duit punya taruhlah sekarang punya 10 juta nih. 10 juta dipakai sebulan aja bisa habis karena lo nggak bisa ngelolanya. Nah itu dia tadi yang gue bilang, jadi duit itu bisa dicari dengan ditunjang dengan itu ilmu yang lo punya gitu. Jadi dari dulu emang gue selalu pengen kayak ini apalagi nih yang bisa gue eksplor dari diri gue. Kayak intinya gitu. Adalah berkembang diri. Betul, karena kalau misalkan lo cuma stuck di situ aja, lo nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah ibaratnya duit lo segitu-gitu aja gitu. Balik lagi, ini adalah konteksnya adalah umur 28 tahun dan apa yang sudah kita alamin. Betul. Lu pada umur berapa sampai sekarang lu bener-bener kayak di titik terendah hidup lo? Di titik terendah hidup gue 2009. Oke, gimana tuh? Jadi 2009 ini pas juga pada saat itu gue ulang tahun. Ya, jadi 2009 itu gue inget banget kayak sebelumnya tuh apa namanya, gue temenan ini ibaratnya kasus pertemanan lah ya zaman sekolah ya kan. Jadi gue sebelum ulang tahun tuh sama teman-teman gue aman-aman aja kan, damai-damai aja segala macam. Terus sama pacar gue saat itu juga aman-aman aja ya kan. Ulang tahun, pada saat ulang tahun terus gitu teman-teman gue ini ngerjain gue kayak nyuekin gue lah apa segala macam. Nah itu tuh di situ karena mungkin gue lagi baper ya, jadi kayak aduh lu ngapain sih bercandanya kayak gini kok, ibaratnya kan kata mereka mau ngasih surprise lah apa segala macam. Tapi menurut gue dengan lo nyuekin, dengan lo nggak ngajakin ngobrol zaman sekolah pas itu kan kayak apaan sih gitu kan, kayak kita kan baperan yang namanya masih labil gitu kan. Jadi kayak di situ gue nggak bisa terima. Terus udah gitu kayak di situ apa namanya, guanya tuh cari pelampiasannya tuh yaitu kayak nyari teman-teman baru lagi tapi cowok, karena kan yang gengan itu cewek, nanti cowok gitu kan. Udah kayak gitu apa namanya, pada saat itu gue masih bebe aja nih sama pacar gue waktu itu ya Wak ya. Waktu itu. Sekarang udah beda. Udah beda lagi pacar kalau sekarang. Kawin. Udah kayak gitu. Kira-kira 2 hari setelah gue ulang tahun tuh kan kayak dirayain gitu kan di rumah gue waktu dulu. Nah udah tuh si pacar gue ini gak dateng, alasannya kerja ya kan. Kayaknya gue udah denger ini deh. Ya kan. Gue udah denger. Kala itu ya kan. Terus udah kayak gitu. 2 hari itu dia nggak datang, dia bilang alasannya kerja. Oke, karena waktu itu gue sekolah dia kerja dulu ya kan. Nah kayak gitu beberapa hari kemudian, kira-kira seminggu dari gue ulang tahun, mohon maaf saya diputusin. Gue tahu. Jadi waktu itu tuh gue ngerasa kayak anjing, udah teman-teman gue ninggalin gue, kayak sering itu pacar gue juga ninggalin gue. Itu kayak namanya lu umur 15 tahun ya kan, 15 tahun terus lu ngalamin kayak gitu tuh kayak ngerasa anjir depresi banget gitu kayak. Percaya nggak lu, gue nangis sebulan tiap hari. Gelo. Demi Allah. Tapi gue juga pernah sih, maksudnya nangis sebulan setiap hari. Gue pernah kok. Nah, bagaimana lu bangkit dari itu? Nah, ini ya, maksud gue karena ketika gue nangis itu kan apa namanya, teman-teman gue tuh kayak udah sih Gin, ngapain sih Gin lu nangisin cowok kayak gitu kan dulu gitu kan. Terus kayak apa namanya? Iya sih, tapi maksud gue kayak kesel aja kayak ini tuh masalahnya gue lagi baik-baik aja kan. Kalau orang berantem putus oke lah masih bisa terima ya. Ini tuh
lu lagi baik-baik aja nih ya kan, tiba-tiba putus gitu, apa nih gitu, ternyata usut punya usut doi selingkuh kita. Selingkuh itu hal yang udah biasa dan gue juga pernah diselingkuhin anjir. Dan gue nggak bisa Itu bangun 1 tahun. Mohon maaf, itu pertama kali gue diselingkuhin. Pertama kali, guys. Oke, kalau misalnya masalah kerjaan nih di umur lo yang berapa nih yang bener-bener kayak ini kayaknya kerjaan udah kayak kurang ajar nih sama gue gitu. Oh, itu tahu dulu. Umur berapa? Lalu 2016 berarti gue umur berapa sih, Bu? 2023 ya? 23. Dia apain? 22 sama 23. Menurut gue ya, gue nggak bisa sebut, ya gue nggak boleh juga nyebut salah satu perusahaannya. Jadi kayak menurut gue kerjaan gue tuh tidak sesuai dengan job desk yang dibicarakan pada saat waktu interview gitu doang. Terus lu gimana nge-handle-nya? Ya sebenarnya gue mencoba untuk bertahan karena balik lagi butuh cuan ya, Wak. Cuan. Balik lagi butuh cuan. ya kan. Jadi gue mencoba untuk bertahan, tapi nge-handle-nya kayak ya udah deh, gue tetap di kantor, gue tetap fokus kerja gitu kan. Tapi ketika udah di rumah atau di luar kantor tuh gue ngabisin waktu dengan orang-orang yang emang menurut gue itu bisa ngasih apa ya, stimulan, maksudnya stimulan tuh kayak vitamin buat gue gitu. Bener-bener kayak emang circle-nya yang emang elu banget, yang bisa support system elu gitu. Jadi ngabisin waktunya dengan orang-orang yang kayak gitu, meskipun ibaratnya gini, di kantor lo toxic nih teman-teman lo, tapi ketika udah keluar dari kantor atau setelah pulang kerja, udah lu gak usah mikirin mereka lagi. Tapi lu hebat sih, Gin. Maksudnya lu di kantor lu ngerasa toxic, tapi lu masih kayak bertahan karena lu butuh cuan. Iya benar. Kalau gua udah nggak bisa kayak gitu. Gua udah cari, gua udah beban banget, kepala gua udah kayak pengen Gue juga udah gitu, tapi pasti kayak nggak gitu, lu butuh cuan, nggak gitu, cuan gitu, Wak. Ya sih, kalau gue sih bener-bener kayak gue butuh cuan karena hutang ya. Di umur segitu tuh udah, lu punya hutang nggak gitu? Alhamdulillah gue tidak pernah mau berhutang. Sumpah kayak gue ya salutnya dari Gina itu, dia hidupnya tuh tertata banget. Dari pertama gue kenal sampai sekarang hidupnya dia tuh tertata banget. Gue sebagai cowok kayak ngerasa, Gin gue harus belajar sama lu, Gin. Oke. Terus kita kayak di umur lu 27. Lu udah menemukan jati diri lu belum? Udah banget, gue nemuin jati diri gue tuh dari gue SMP kelas 3. Anjing kan sih, gue ngobrol lagi sama si Gina tuh, si Gina udah tahu siapa dirinya. Gue umur 28, gue belum tahu siapa diri gue. Udah, jadi gue SMP tuh gue kayak oke, passion gue adalah ngomong karena gue suka kan kayak waktu dulu tuh SMP tuh gue nemu passion gue tuh, nemu siapa gue tuh karena gue senang ketika orang atau guru nih nyuruh gue ngomong di depan kelas misalkan gitu, atau gue jadi apalah pokoknya ngomong di depan umum tuh gue mulai seneng di SMP. Nah SMA gue asah lagi, terus gue kayak oh iya ya gue seneng ya, oh iya gue nyaman, oh berarti ini passion gue gitu. Oke. Terus what make you happy? Maksudnya di sekarang deh ya udah dewasa. Lu kayak pertanyaan yang paling penting adalah lu ngerasa berubah nggak dari umur lu 18 sampai sekarang 27? Ya iya gitu. Apa perubahan yang paling lu kerasa banget? Perubahan yang paling kerasa sebenarnya ngatur emosional sih. Oke. Lu lebih bisa ngatur sekarang? Betul, gue lebih bisa mengontrol apa yang masuk ke diri gue. Maksudnya apa yang jadi omongan orang. Dulu kan kalau zaman SMA atau zaman kuliah lah ya, masih umur awal-awal 20 kayak orang ngomong ini harus lu dengerin, lu baper lah gitu kasarnya. Kalau sekarang sih kayak ya udah, orang mau ngomong apa selagi emang ibaratnya gue nggak ngeganggu mereka atau mereka juga nggak ngeinin gue terlalu parah, ya udah bodo amat gitu kalau gue gitu. Belajar bodo amatan itu sih penting banget. Belajar bodo amat tuh penting banget. Karena kalau lu baperan tuh kayak lu hidup lu selalu kayak menderita, orang saya selalu jahat. Bener. Walaupun gue curhat sama lu sedikit, banyak banget, gak tau kenapa gue selalu kelihatan bahagia dong. Gue welcome sama siapa aja, lu tau kan. Tapi gak tau kenapa selalu ada aja kayak orang yang gak suka. Iya, I know. Oke, kalau lu sendiri gimana cara nge-handle-nya itu? Kalau gue gini, gue nggak pernah mau, ibaratnya nggak pernah mau ngadu domba orang. Misalkan kayak gue nggak suka nih sama lo, terus tapi teman-teman gue ya udah selalu aja gitu. Maksud gue nggak mau yang ngomongin orang ke orang lagi. Misalnya kayak gue ngomongin lu ke si A misalkan gitu, ya gue ya udah diamin aja selama emang si A ini gak ngomong aneh-aneh, ya udah gue selalu aja gitu. Maksudnya gue nggak peduli juga tuh orang mau ngapain, ya bodo amat. Iya. Gue juga kayak gue sebenarnya gue nggak pedulian juga, tapi gue kepikiran apa Kim? Tapi mesti lu ini ya, kalau lu mikirin berarti lu kayak ngebuang waktu, betul, buang energi. Jadi buat apa lu pikirin? Bener sih, kan? Tapi memang kayak kalau ada orangnya, kebanyakan tuh ya orang tuh kayak kalau ada yang ngomong itu kayak dibikin status. Lu tipikal kayak gitu nggak? Enggak, gue sama sekali nggak suka.
kayak bodo amat lah. Bodo amat. Udah intinya kayak bodo amat. Bodo amat, gue nggak peduli. Ya sih, iya sih harus kayak gitu. Oke, terus di umur lu yang kita bisa dibilang dewasa dong. Bukan dewasa, udah matang aja. Udah matang banget. Udah matang. Udah mau 30, ini udah mau 30 tahun. Lu sadar gak sih kalau lu mau 30 anjir? Iya anjir. Gimana? Kayak, dulu gue masih kayak 16 tahun, tapi sekarang kayak anjir gue udah 30 Cepet tahun. banget gak? Parah. Parah. Jalan. Iya. Hidup kayak gini. Sekarang gini deh, kayak gini. kita ketemu aja umur gue 16, lo umur 18-an. 18 ya kan. Nah, sekarang kita udah umur lo 28, gue udah 7 Iya, kan. gua mau 29 bentar lagi gitu. Gue kayak ya Allah gila, kayak cepet banget gitu. Iya kan? Tapi maksudnya dalam kita dewasa ini apa yang lu temukan di diri lu yang lu nggak bisa temuin pada saat zaman ABG remaja atau pada kalau misalkan lu nikah umur 20-an? Apa yang menurut lu yang nggak bisa menurut gue digantikan? ya, karena mohon maaf ini gue tuh ambinya gede banget kan orangnya ya. Gue adalah orang yang sangat berambisi banget. Jadi dulu kan emang dari zaman gue kuliah gue udah punya mimpi bisa jalan-jalan kemanapun, terutama Indonesia ya, karena kalau luar negeri itu masih bisa lah nanti kalau Indonesia tuh kayak gue masih pengen explore Indonesia tuh banyak banget. Dan alhamdulillah ketika gue emang udah kerja, udah bisa cari uang sendiri tuh ya gue bisa satu persatu tiap tahun gue datang ke beberapa kota itu. Iya, dan lu pernah jalan-jalan sendiri, Gin? Always sendiri. Kapan itu? Kayak tahun lalu atau kapan lu jalan-jalan sendiri dan lu gila, gua aja nggak berani. Why? Jadi gue tuh kenapa lu cewek? Iya cewek, badan lu kecil, lu bisa gila. Tapi lu jalan-jalan sendiri. Gua cowok, badan gua gede, gua nggak berani jalan-jalan sendiri. Why? Karena gini, menurut gua kalau traveling itu lo kalau sama orang ya lo harus sama orang yang bener-bener satu visi dan satu misi sama lo. Maksudnya satu visi misi itu adalah kayak kalau lo emang pengen ke alam ya udah ke alam, jangan tiba-tiba oke, tujuan kita ke alam tapi nyampe sana nemu mall, lo ke mall. Nah itu gue nggak mau kayak gitu. Dan itu menurut gue agak ribet ketika jangankan rame-rame deh, berdua aja nih misalnya gue sama lo nge-trip, ketika emang lo beda visi misi ya udah lo nggak akan nyambung. Makanya daripada gue pusing mikirin siapa yang jadi teman trip gue, daripada gue capek, jadi kayak sendiri. udah jalan aja sendiri. Tapi gue pernah ya, Gin, gue ke jalan-jalan ramean itu yang ada malah ribut anjir, malah gue pecah. Nah itu dia makanya. Karena kita ketahuan banget ketika kita jalan ke suatu tempat sama temen itu beda ya. Emang iya beda. Semua temen gue yang jalan cuma bertahan cuma beberapa doang. Tapi kayaknya gue harus cobain jalan sendiri deh. Sumpah jalan sendiri tuh nambah. Jadi gini, kenapa gue pengen jalan sendiri? Satu, lo akan lebih tahu kenal diri lo. Lo akan lebih kenal siapa lo, mau lo apa dan segala macam. Yang kedua adalah lo lebih bisa menghargai orang. Jadi ketika lo ketemu sama orang baru, otomatis kan lo ngobrol nih, ya kan, ngobrol entah ngobrolan santai atau ngobrolan mendalam. Di situ lo bisa menilai satu orang itu apakah memang dia itu baik buat lo atau enggak, kayak gitu. Jadi lebih menghargai orang-orang di sekitar lo ketika lo nge-trip sendiri sih gitu. Tapi kalau misalkan kayak gini, menurut lo kalau orang nikah bisa nggak? Maksudnya gimana tuh? Trip sendiri kayak lo, cewek? Kayaknya enggak deh. Makanya ini adalah kenikmatan menjadi single dan nikahnya tuh nanti-nanti. Jadi kok kayak gimana? Jadi maksudnya gini, yang kita bukan ngajarin buat lo nikah di umur 25 ke atas ya, tapi maksudnya ini berdasarkan pengalaman kita kan. Jadi kayak apa namanya, ya nikah tuh umur berapa pilihan ada enak dan ada nggak enaknya nikah muda, dan ada enak dan gak enaknya juga ketika emang lo nikah usia udah matang gitu. Menurut lo gimana dengan menikah dengan usia matang konsepnya, atau mungkin di luaran sana yang lagi pusing-pusingnya nih nyari pengen nikah tapi belum bisa, tapi umur udah makin matang, tips lu atau saran lu buat mereka tuh apa? Saran gue jangan salah pilih orang. Jangan lu nikah karena ditanya kapan nikah, atau jangan nikah lu karena teman-teman lu udah punya anak. Jangan pernah, sumpah itu lu jangan pernah deh kayak gitu. Keenakan lu umur sekarang dan belum nikah, yang enak buat diri lu sendiri. Jadi biar lu semua yang nonton itu kayak kayaknya gue harus kayak lu nih, Gin, gitu. Ngalamin kayak lu, apa tips lu? Tips gue ketika lo umur 27 belum nikah, almost 30 lah ya, umur 30 lo belum nikah, nikmatin aja hidup lo, bahagiain orang tua dan keluarga lo, itu paling penting. Bahagiain diri sendiri penting gak sih? Ya iyalah, penting banget. Yang paling penting kan? Bener, tapi maksud gue gini, ketika lo udah bagian diri lo, ya yang nextnya adalah bagian kedua orang tua lo, karena ibaratnya ya ridho orang tua juga ridho Allah gitu. Betul. Jadi memang menikah di umur, ya menurut gue
di umur segini belum nikah tuh banyak banget nemuin hal-hal yang nggak bisa lu temuin ketika lu sudah nikah di umur yang lebih muda, misalkan 20 23. Ya. Bisa. Kalaupun misalkan gua udah pernah nikah terus gua sekarang single, itu pasti beda. Gua rasanya jadi duda tuh udah pasti beda. Jadi kalau misalkan buat kalian yang masih single di umuran mau 30 kayak gua sekarang atau kayak kita sekarang, it's okay, enjoy life, terus kayak coba cari sesuatu yang gak bisa, yang pengen banget ya, yang pengen banget lu cari, lu lakuin, it's okay semuanya. Karena gini, maksudnya perkembangan diri lo setiap tahun tuh lo harus catat. Kayak misalkan gini, tahun ini umur gue 26 nih, apa yang udah gue capai di umur gue 26, lu catat. Kalau bisa sih bener-bener ditulis pakai tangan ya, karena kalau diketik itu feel-nya akan beda. Ya, gue sekarang lebih rajin nulis pakai tangan, apapun goal gue tulis. Bener, karena itu akan lebih nyangkut di hati sama pikiran lo, ya kan. Dan kebanyakan itu bakal terjadi. Betul. Jadi lu juga harus berhati-hati dengan apa yang lu pengen. Lu tulis dan lo pikirin. Betul. Karena kalau dari dulu gue kayak waktu zaman gue kuliah tuh kayak pokoknya lu umur segini lu harus ngerayain ini, jadi gue tulis satu-satu, gue checklistin. Kayak 2019 kan alhamdulillah kayak beberapa kemauan gue tuh udah checklist kan, tinggal nikah doang yang belum ya kan. Tapi list lu nggak sih nikah? Ya iyalah, list gue lagi list. Nggak, maksudnya umur sekian nggak sih lu tulis? Enggak, dulu gini, gue dulu zaman kuliah sempat mikir kayak udah deh gue nikah umur 24-25. Kenyataannya di umur 23 kayak aduh ntar aja deh nikah gitu tuh. Masih enjoy sama diri karena udah terlalu nyaman sama diri kita sendiri kan. Jadi kayak ya udah deh gue masih mau fokus jalan-jalan dulu lah, apa segala macem gitu kan, explore. Nah, ketika udah umur kayak sekarang di 27, kalau gue sih lebih ngerasa kayak oke, berarti ini gue udah siap nih buat merit gitu kan. Bukan berarti kayak oke 27 tuh sama temen gue udah punya anak banyak terus kayak nikah dah, enggak. Gue karena emang ya udah gue udah siap mental, gue udah siap finansial, oke gue nikah gitu. Oke, kita bakal akhirin, tapi ini pertanyaan pamungkas di sini yang selalu gue pertanyakan kepada orang-orang yang ada di datang ke sini nemenin gue. Lu bahagia nggak dengan diri lu sendiri? Alhamdulillah gue bahagia banget dan bersyukur banget pastinya. Terus pesan buat orang yang umur kayak kita dan masih single, pesan lu apa? Nikmatin hidup lo, jangan sampai salah pilih orang buat nikah, dan bahagiain orang tua lo. So kayaknya segitu aja, Gin. Seru banget ngobrol sama lo, terus kayak catching up. Kita harus rajin ketemu lagi. Rajin bikin konten. I'm famous. Ini kita kayaknya dari 2016 nggak sih, ya nggak sih? Kita pengen bikin konten. Gue bikin konten apa ya, judulnya apa ya nggak sih? Iya. Udah kayak dulu udah nyobain pakai yang kecil, ingat nggak sih, GoPro. Dan sekarang akhirnya bisa kesampaian di tahun 2020 karena kayaknya ya udahlah, pokoknya intinya kayak gitu. Thank you so much Gina udah ngobrol, udah datang. Nanti kita bikin lagi konten. Betul. Dan ya buat kalian semua jangan lupa di like, di subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.